Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Putri Cempa dimanapun berada. Kali ini kita berada di Embung Plumbungan, Desa Gondoarum. Embung Plumbungan ini adalah embung untuk tadah air hujan yang terletak di Desa Gondoarum, perbatasan Kudus Pati, Jalan Raya Kudus Pati. Kalau dari Jalan Raya Kudus Pati itu masuknya nggak ada 100 meter. Nah, pagi ini ada kegiatan peringatan Desa Asri Nusantara, yaitu hari yang ditetapkan oleh Kementerian PDTT bahwa untuk mengingatkan kepada masyarakat Indonesia seluruh bangsa pentingnya desa yang bersih, asri, dan menjaga lingkungan. Untuk itu kita akan melakukan kegiatan di sini, dan ini serentak dilakukan peringatan Hari Desa Asri Nusantara ini di 74.961 desa di seluruh Nusantara. Luar biasa. Dan di Embung Plumbungan ini Desa Gondoarum sudah mempunyai DED, perencanaan yang detail untuk mewujudkan salah satu gerakan ini peduli lingkungan, yaitu kita akan mewujudkan sebuah wisata yang di sini terbangun bumi perkemahan. Nanti akan ada ternak kambing dan domba, dan juga ada playground, ada tempat untuk outbound, dan juga ada food court yang menyajikan makanan-makanan khas Kudus. Di sini akan dibangun, ada tanah desa hampir 5 hektar yang sudah ditetapkan lewat musyawarah desa untuk dibangun wisata di Embung Plumbungan Desa Gondoarum ini. Sahabat Putri Cempa dimanapun berada, Desa Gondoarum sudah mempunyai master plan desa wisata hijau, dan ini tentu ada korelasinya dengan Hari Desa Asri Nusantara. Untuk itu mudah-mudahan setelah nanti kita tayangkan kegiatan ini, banyak pihak yang melirik bahwa peluang investasi di Gondoarum ini luar biasa, karena Gondoarum ini satu-satunya desa di Kabupaten Kudus yang punya rawa, punya hutan, punya gunung, dan punya embung. Dan letaknya juga strategis karena ada di Jalan Raya Kudus Pati di Pantura. Dan kami juga merencanakan di Desa Gondoarum nanti akan membangun spot center. Ada tanah desa lebih dari 8 hektar yang siap untuk dibikin kawasan baru untuk spot center, yang di situ dibangun kurang lebih 16 cabang olahraga lengkap. Karena kami menyadari bahwa anak-anak muda memang perlu fasilitas sarana prasarana untuk mengisi waktu hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Untuk itu sahabat Putri Cempa dimanapun berada, mari kita saksikan kegiatan peringatan Hari Desa Asri Nusantara yang hari ini ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT, supaya kita ingat bahwa desa semuanya harus asri. Oke, mari kita ikuti kegiatan ini bareng-bareng. Sahabat Putri Cempa, di sebelah kiri saya itu adalah Gunung Pati Ayam yang terletak di Desa Gondoarum dan juga ada di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Nah, kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Jarum Foundation dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang sudah mendampingi masyarakat Desa Gondoarum, khususnya di Dukuh Kaliwuluh. Ada sekitar 65 hektar hutan yang dulu sudah rusak parah, sekarang mulai tumbuh lagi karena ribuan bibit tanaman sudah ditanam di sana. Kira-kira kami melakukan kegiatan ini didampingi hampir 2 tahun, dan mungkin tahun depan masyarakat Gondoarum khususnya di Desa Kaliwuluh sudah mulai panen, karena beberapa pohon yang ditanam ini memang pohon keras buah-buahan, sehingga kita melihat bahwa gunung yang dulunya gundul sekali sekarang sudah mulai hijau-hijau sedikit. Usia tanaman sudah 2 tahun, dan ini adalah peran serta yang luar biasa dari Jarum Foundation bersama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang didanai oleh Jarum Foundation. Untuk itu mari kita jaga kelestarian hutan kita, khususnya di kawasan Pati Ayam, karena menurut cerita di kawasan Pati Ayam ini banyak sekali satwa-satwa yang dilindungi yang masih hidup di sana, sehingga perlu kita menjaga kelestarian ekosistem yang ada di hutan dan di Gunung Pati Ayam. Dan
embung Plumbungan ini kalau nanti dibikin tempat wisata seperti yang saya sampaikan tadi, view-nya luar biasa, sehingga ketika dibikin semacam ada homestay dan lain sebagainya, ada bumi perkemahan dan sebagainya, kita akan melihat langsung view Gunung Pati Ayam yang ada di Dukuh Kaliwulo, Desa Gondoarum. Mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi dan masyarakat Gondoarum sangat mengharapkan peran serta dari semua pihak supaya wisata di Embung Plumbungan ini segera terwujud. Dan alhamdulillah idenya sudah jadi. Nanti kami berharap ada yang concern untuk membantu kami mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama. Oke. Di kegiatan peringatan Hari Desa Asri Nusantara juga rawuh Pak Wakapolsek Kecamatan Jekulo, Pak Effendi. Harapan Pak Effendi untuk kegiatan hari ini, kita ini kan sedang memperingati Hari Desa Asri Nusantara. Tadi kita sudah menanam pohon yang dijelaskan sama Pak Kades, tadi harus ada 150 lebih pohon yang sudah kita tanam dengan beberapa jenis dan variannya. Harapan Pak Wakapolsek. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami memperkenalkan dulu, kami dari Polsek Jekulo mewakili Bapak Kapolsek, yaitu saya Wakapolsek Jekulo Ibtu T. Muhammad Effendi. Pada pagi hari ini alhamdulillah bisa menunjukkan sinergitas antara TNI dengan Polri dan masyarakat pada hari ini bersama-sama untuk mensukseskan program pemerintah, yaitu Desa Asri Nusantara. Pada intinya untuk menciptakan bahwa situasi di desa ini adalah cukup asri, terus bisa tidak kering, jadi istilahnya tidak kering itu tidak tandus, akhirnya bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa desa-desa di khususnya di Jekulo ini bisa subur, tumbuh dengan berbagai macam-macam dan tanaman. Oleh karena itu, dengan sinergitas ini kita sama-sama untuk bisa menanam pohon bersama-sama untuk bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu, Bu. Pak Effendi, mohon maaf kalau nanti sudah ditanam pohonnya kan Pak, kan mesti pohon itu harus dirawat supaya juga tumbuh dengan maksimal kan, begitu tidak mati kan gitu. Apa kira-kira langkah-langkah preventif yang akan dilakukan oleh Bapak untuk menjaga pohon yang sudah ditanam ini? Tentunya kami juga akan mengajak kepada masyarakat untuk bisa menjaga, merawat pada tanaman atau pohon-pohon itu yang nantinya akan diwariskan pada anak cucu kita. Jadi untuk tentunya bisa merawat ini mungkin dalam waktu bertahap, kita bisa kita siram. Kalau memang waktu kering itu musim kemarau, otomatis kita siram. Jadi selalu kontinu untuk merawat pohon-pohon itu bisa tumbuh, bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu. Matur Pak Muslihan, kalau di Koramil sendiri itu kan di desa ada namanya apa Pak? Babinsa. Selama ini sebetulnya tugas dari Babinsa yang untuk kepedulian lingkungan itu apa Pak yang sudah dilakukan? Untuk tugas Babinsa untuk kepedulian lingkungan sudah banyak dilaksanakan. Salah satunya dengan mengentaskan stunting, terus membantu pemerintah desa dalam rangka pemerintahan. Contohnya seperti ini, kita melaksanakan kerja bakti sama-sama untuk mendukung program pemerintah pusat, yaitu mewujudkan Desa Asri Nusantara. Terus yang selanjutnya nanti untuk pengawasan dalam perawatan itu juga akan ada peran Babinsa di situ, sehingga apa yang sudah kita laksanakan akan bermanfaat ke depannya. Terima kasih Pak Kades. Harapan Pak Kades setelah ada kegiatan peringatan Hari Desa Asri Nusantara ini tadi, apa harapan Bapak untuk warga Gondoarum dan untuk lingkungan Gondoarum? Harapan kami dari pemerintah desa akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk penghijauan itu penting, karena sekarang ini Desa Gondoarum itu kawasan industri. Kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, nanti limbah-limbah industri, utamanya yang di udara, harus diseimbangkan ya Pak. Harus dijaga itu, karena kalau sudah ada pohon-pohon yang banyak akan udara kita juga akan bersih. Artinya bahwa pencanangan Kementerian Desa PDTT tentang Hari Desa Asri Nusantara ini sangat tepat diberlakukan di Gondoarum ya Pak Kades? Ya, ini sangat tepat karena
kita itu kawasan industri, makanya saya mendukung penuh dari program Kementerian Desa untuk mencanangkan hari ini di Desa Asri Nusantara. Berarti desa itu memang harus asri, ngoten nggih, Pak? Ya. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Kita lanjutkan kegiatan kita untuk menanam pohon kembali. Oke, saya diapit oleh orang-orang hebat di Desa Gondoarum. Sebelah kanan ini ada Pak Tris, beliau adalah Babinsa di Desa Gondoarum, dan Pak Triman, beliau adalah salah satu anggota BPD, wakil ketua BPD Desa Gondoarum. Nah, Pak Tris dulu, Pak Tris sebutkan asmane lengkap, terus apa saja harapan Pak Tris selaku Babinsa di Desa Gondoarum untuk kegiatan hari ini, peringatan Hari Desa Asri Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutrisno, pangkat Peltu, jabatan Babinsa Desa Gondoarum, Koramil 04 Jekulo, Kodim 0722 Kudus. Harapan saya sebetulnya Ibu, ini sudah saya cita-citakan dari dulu. Saya harap dari dulu Gondoarum ini biar tambah asri, bisa menjadi asri. Ya, syukur alhamdulillah hari ini ada pencanangan Desa Asri Nasional, salah satunya bertempat di Desa Gondoarum ini. Kami selaku Babinsa dan warga sangat-sangat terima kasih sekali, ada dari beberapa elemen, dari beberapa dinas instansi yang membantu nyengkuyung terwujudnya Desa Asri, tentunya di Gondoarum ini. Terima kasih. Oke, Pak Triman, sekarang Wakil Ketua BPD Desa Gondoarum. Apa harapan Pak Triman dengan pencanangan Hari Desa Asri Nusantara ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriman. Kami mewakili BPD dan saya selaku Wakil Ketua BPD Gondoarum. Saya mengharapkan kepada semua elemen-elemen masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat ikut berpartisipasi, mengikuti apa yang dicita-citakan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, bahwa kita harus bisa menjaga lingkungan hijau, terutama lingkungan hijau, terutama di desa kami, Desa Gondoarum. Kita akan mewujudkan menjadi desa yang asri, dan saya harapkan semua tokoh masyarakat peduli dengan lingkungan ini, termasuk mulai dari Pak RT sampai Pak Kades, semua ya, yang tidak saya bisa sebutkan. Marilah bersatu, ikut berpartisipasi mewujudkan desa hijau. Itu aja harapan saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tris, Pak Triman, matur nuwun sangat. Semangat. Teman-teman, sekarang ini saya bersama dengan Bapak Nur Susanto Hasan. Beliau adalah Bapak Sekdes Desa Gondoarum. Nah, Pak Hasan, pagi ini kan kita sudah melakukan kegiatan penanaman pohon dalam rangka peringatan Hari Desa Asri Nusantara. Apa harapan dari Pak Hasan selaku Sekdes di Desa Gondoarum? Ya gini, alhamdulillah ini kan Gondoarum termasuk kota industri, Bu. Betul. Jadi sangat penting sekali untuk tentang desa asri itu, karena apa? Kalau industri itu pasti banyak udara yang terpolusi. Ya, nah, ini dengan adanya kegiatan ini, dengan menanam pohon, nanti harapan kami ya bisa mengurangi polusi itu sehingga udara tetap terjaga. Dan pohon yang ditanam tidak hanya sekitar sini ya, Pak. Ya. Harapan untuk masyarakat Gondoarum secara umum, Pak. Oh, untuk masyarakat Gondoarum itu kami harapkan ya bisa ikut sumbangsih lah di dekat rumahnya, di lingkungannya, agar juga bisa ikut membantu kondisi udara yang ada di Gondoarum itu bisa terjaga, sehingga masyarakat Gondoarum tidak terkena polusi yang sangat banyak. Dengan adanya masyarakat yang ikut sumbangsih menanam pohon seluruh Gondoarum, nanti masyarakat juga masih bisa menghirup udara segar. Luar biasa, Desa Asri. Matur nuwun Pak Hasan. Oke teman-teman, saya bersama dengan pengurus BUMDes di Gondoarum. Ini punya badan usaha milik desa atau BUMDes yang namanya BUMDes Arum Berkah Sejahtera. Kebetulan BUMDes Arum Berkah Sejahtera ini sering sponsor di Putri Cempa Manajemen kan. Untuk itu kami akan berdiskusi, bertanya-tanya kepada pengurus BUMDes. Yang pertama ada Bapak Nur Said Abdullah dan Bapak Mukhlis Anwar.
besar. Pak Nur Said Abdullah ini sarjana ekonomi, kalau Pak Mukhlis ini sarjana pendidikan. Wah, luar biasa, pengurus BUMDesnya S1 semua. Dan pasti nanti akan kita tanyakan apa saja sih program BUMDes, terutama kalau disinergikan dengan peringatan Hari Desa Asri Nusantara pada pagi hari ini. Pak Nur Said, monggo. Perkenalkan, nama saya Pak Nur Said Abdullah. Berkaitan dengan Hari Desa Asri Nusantara. BUMDes di sini berperan sebagai pendorong atau pensupport kepada warga dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, atau bisa dikatakan ini bisa mandiri dalam berswadaya pangan. Salah satunya yaitu kita mempunyai program ke depan yang sesuai yang diinstruksikan oleh Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, bahwasanya salah satu ketahanan pangan yang diinstruksikan kemarin itu menanam lombok dan sejenisnya. Lombok, ada tomat, ada terong, dan hortikural yang lain, itu di depan rumah masing-masing. Itu rencana kita nanti ke depan akan mengkonsep itu, bagaimana masyarakat Gondoharum khususnya itu bisa mandiri dalam khususnya dalam hortikural ini, tanaman hortikural ini. Ya, sementara itu dulu. Kan kebutuhan primer ya Pak, lombok, tomat, terong, dan itu tidak harus ditanam di tanah kan, di polybag, di pot bisa ya Pak? Nanti rencananya dari BUMDes kita memberi gratis bibit yang diberikan ke rumah-rumah sesuai dengan kuota yang tersedia nanti. Jadi untuk warga masyarakat agar cepat-cepat mendaftar mana yang tepat, itu nanti yang kita cover lebih dulu. Dan kalau lomboknya panen, kemudian panen raya begitu, seluruh warga nanam, berarti kan bisa kita jual kan, bareng-bareng kan begitu. Untuk pemasarannya serahkan saja pada pada BUMDes. Oke, luar biasa, semoga programnya bisa berjalan dengan baik. Dan harapan BUMDes ke depan kalau tentang Desa Asri Nusantara ini, Pak Mukhlis, sekarang harapan Pak Mukhlis bagaimana supaya membuat Gondoharum ini benar-benar menjadi desa yang asri sesuai harapan dari Kementerian PDTT seperti yang kita peringati pada hari ini. Nah, kalau menurut saya yaitu satu, memang mendukung, mensupport atas instruksi pemerintahan, yaitu mencanangkan untuk penanaman pohon-pohonan atau buah-buahan di setiap rumah. Itu menjadi sebuah kebutuhan pokok untuk warga, minimal keluarga diri sendiri, tersebut bisa berkembang di masyarakat lebih umumnya. Berarti memang ada gerakan yang masif, terstruktur gitu ya Pak? Memang harus semua diinstruksikan untuk membuat desa supaya benar-benar kelihatan asri kan begitu. Nah Pak Mukhlis, Pak Nur Said, saya lihat kok panjenengan ini pakai kaos Go Fiber, Gondoharum Fiber Optik. Tolong dong diinformasikan, apa sih Go Fiber itu? Go Fiber adalah Gondoharum Fiber Optik, yaitu salah satu usaha yang dimiliki oleh BUMDes kerjasama dengan PT Winet, yang selama ini sudah mengalami sebuah perkembangan atau progres yang lumayan bagus, dan saat ini sudah mempunyai pelanggan sekitar 170-an, kalau lebih-lebih 180, sekitar 170 sampai 180 sampai sekarang ini. Dan itu merupakan salah satu usaha yang bisa berkembang pesat dan bisa menjadikan desa kita lebih bisa menjadi desa yang digital ya, menuju era desa digital kan begitu. Pak Mukhlis, kalau nggak salah Go Fiber ini kan berjalannya baru sekisaran 2-3-4 bulan lah ya, pelanggannya sudah sebanyak itu. Setiap bulan ada nggak income untuk BUMDes? Ada. Selama ini kita mendapatkan hasil kerjasama mulai dari pihak tersebut, yaitu sekitar
Desa-desa yang lain juga mungkin bisa ya kerjasama dengan Winet untuk semacam GoFiber ini ya Pak, untuk internetnya. Kemarin dari Nglaling juga itu tanya personal, oh ada model pesan 100 Mbps atau enggak, 50 Mbps atau enggak, lah itu mau disalurkan ke orang lain juga. Oke, sukses. Oke, sukses untuk GoFibernya, sukses untuk BUMDesnya. Mudah-mudahan nanti bibitnya Pak Nur Said yang sudah di Semai, Lombok, Tomat, Terong segera bisa didistribusikan. Dan keberadaan BUMDes benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, mendukung Gondoarum menjadi desa yang sangat asri. Oke teman-teman, kita bersama dengan Bapak Haji Kasmiran. Beliau adalah Kepala Desa Gondoarum, Kepala Desa di Desa Gondoarum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, yang hari ini melakukan kegiatan peringatan Hari Asri Desa Nusantara. Wah, ini beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan peringatan Hari Desa Nusantara, dan kemudian di sebelahnya Pak Haji Kasmiran adalah Pak Muslihan. Beliau adalah Dan Ramil Kecamatan Jekulo. Yang pertama ke Pak Haji Kasmiran dulu. Pak, hari ini kegiatannya apa saja untuk melakukan peringatan Hari Desa Asri Nusantara itu? Ini petunjuk dari BMD, dari Dinas BMD, bahwa hari ini tanggal 21 Maret itu pada pencanangan dari Asri Desa Nusantara. Untuk itu kami masyarakat, pemerintah Gondoarum dan masyarakat bersama dengan aparat dari Koramil, yang dari polisian, Polsek, ya, dari Polsek dan dari Karang Taruna, kita mengadakan penanaman pohon yang kurang lebihnya 150 pohon, yang terdiri dari satu tabebuya Rusia, yang dua itu ada asam manis, ya, dan tiga ada pucuk merah. Ini tempat dan lokasi penanaman ini di arah yang rencana kita untuk wisata. Di sepanjang jalan yang rencana kita untuk wisata, biar nanti si sepanjang ini bisa asri, bisa adem, dan bisa nyaman untuk masyarakat yang akan berwisata di Embung, karena kita sudah punya program wisata Embung, wisata hijau di Embung. Demikian ya. Pak Kades, kalau tidak salah di lokasi Embung Plumbungan nanti kan kita juga akan ada pengembangan wisata yang besar. Kira-kira ada hampir 5 hektar tanah desa yang dipersiapkan untuk bumi perkemahan, untuk lumbung kambing, dan untuk playground dan sebagainya. Ada juga waterparknya, kan begitu Pak. Harapan Pak Kades, apakah nanti mewujudkan lokasi wisata itu mau mengundang investor atau memang mungkin berkoordinasi dengan pihak terkait Pak? Nah, untuk rencana kita, untuk rencana wisata Desa Gondoarum, desa wisata hijau, ya ini sementara ini kita fokusnya di Embung dulu, karena kita sudah membuat master plan untuk perencanaan itu, yaitu ada nanti tempat main anak-anak, ada tempat kuliner, dan ada bumi perkemahan. Maka itu kita akan memulai sekarang. Karena apa? Karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak kita siapa lagi, kan gitu. Maka dari itu semoga nanti rencana yang kayak gini bisa terwujud. Nah, untuk rencana ini kita akan selain kita akan memasuki melobi ke dinas-dinas, kita juga akan kerjasama dengan investor, karena tidak mungkin Desa Gondoarum ini bisa membiayai yang sekitar anggarannya sekitar 20 miliar. Demikian. Sekarang ke Pak Dan Ramil, Pak Muslihan. Pak, harapan Pak Muslihan khususnya di Desa Gondoarum ini kan peringatan Hari Desa Asri Nusantara, kan begitu. Apa harapan Pak Muslihan untuk, apakah memang menurut Pak Muslihan ini Desa Gondoarum sudah asri apa belum? Saya sampaikan untuk sementara kalau saya lihat untuk Desa Gondoarum ini belum ada. Dengan adanya program ini, kita makanya untuk mendukung kegiatan
penanaman penghijauan yang program canangan pemerintah Desa Asri Nusantara yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia. Nah, ini saya tanya ke Pak Kades membeli jalan ini juga disampaikan tadi. Tujuannya adalah ke depan kita memanfaatkan embung yang selama ini terbengkalai nggak digunakan, sehingga bisa bermanfaat dan ditimbulkan asri menjadi asri betul, sehingga Gondo Arum ini bisa terkenal sesuai dengan namanya Gondo itu bau, Arum itu wangi. Terus Pak dan Ramel, kalau misalnya nanti kegiatan ini rutin dilakukan, misalnya kan kita tidak mungkin ya pohon itu ditanam tanpa dirawat kan begitu, apalagi sebentar lagi sudah musim kemarau. Langkah-langkah preventif apa yang dilakukan oleh Pak dan Ramel supaya pohon yang hari ini kita tanam ada hampir 150 lebih pohon itu bisa terawat sampai besar begitu? Apa yang kita bilang tadi, kita tempat akan menunjukkan wilayah, yaitu mungkin ketua RT dan juga dukungan pemerintah desa untuk merawat pohon yang sudah kita tanam, sehingga kedepannya jangan sampai kita sudah capek-capek nanam tapi kedepannya tidak ada perawatan, sehingga hal yang kita laksanakan itu mubazir, percuma. Jadi dengan memanfaatkan aparat dari pemerintah desa termasuk dari RT yang utama. Sebelah Pak Muslihan ini adalah Ibu Kepala Desa, Ibu Haja Listianingsih SPD. Beliau juga kebetulan ASN bertugas sebagai kepala sekolah di SD berapa Bu? SD 7 Gondo Arum. SD 7 Gondo Arum. Nah, harapan Buli sekarang selaku ketua tim penggerak PKK Desa Gondo Arum juga, apa peran serta perempuan untuk mewujudkan desa wisata hijau di Gondo Arum ini? Alhamdulillah, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Dengan adanya embung Desa Gondo Arum sangat-sangatlah bermanfaat, dan mudah-mudahan harapan kami sebagai ketua tim penggerak PKK itu sangat mendukung antusias ibu-ibu yang ada di wilayah Desa Gondo Arum. Paling tidak kita bisa meningkatkan ekonomi perekonomian dan sangat membantu bapak-bapak sebagai kepala keluarga, dan memang ibu adalah tiang negara, dan mari kita juga dukungan dari bapak-bapak semua di seluruh Desa Gondo Arum khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, karena ibu adalah sebagai pendukung bapak-bapak, karena bapak sukses itu di belakangnya ada ibu yang hebat, ada ibu yang handal. Maka dari itu dengan adanya program embung Desa Gondo Arum sangatlah penting dan sangatlah beruntung bisa meningkatkan peran ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga untuk meningkatkan perekonomian rumah tangganya. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan di peringatan Hari Desa Asri Nusantara. Jalan ini, status jalannya apa Pak ini Pak? Jalan desa? Ini status jalan desa. Ya. Berarti ini yang bangun anggaran desa? Ya. Oh gitu, desa. Anggaran desa. Ya. Dan kalau kemarin saya kaget tadi sudah dicor, kemarin kan masih jalan sapi gitu ya Pak? Ya. Ini kalau sudah bagus dicor gitu. Ya ini sudah. Baru mengawali Bu, karena kita akan membuat tempat wisata ya, karena uang dananya belum mampu. Kita awali dari sekarang, nanti sedikit-sedikit bisa nanti sampai ke lokasi. Di belakang kita ini kan ada pohon tebu ya Pak, tanaman tebu ya Pak. Pak Kades bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang menyaksikan di Gondo Arum itu pertanian yang paling dominan itu apa Pak? Ya di Gondo Arum ini bengkok di Bodo Desa itu ada sekitar 64 hektar. 64 ya, hektar luar yang biasa. Kebanyakan itu ditanami tebu. Yang selainnya itu ditanami pari Bu. Jadi selain tebu, padi ya. Tapi di sela-sela tebu ini kayaknya juga ada kacang, ada jagung ya Pak? Ya ini manfaatkan tumpang sari ini, manfaatkan tempat yang daripada ini tidak terpakai ditanami yang bisa dimanfaatkan. Ya. Dan sebelah kiri kami ini kan ada tembok-tembok besar ya Pak? Ya. Sepertinya di Gondo Arum ini kan banyak perusahaan-perusahaan berdiri, bahkan ada PMA dan sebagainya. Apakah memang Gondo Arum ini kawasan industri Pak Kades? Ya ini untuk
Kabupaten Kudus, ini terutama di Gondoarum ini kawasan industri. Maka dari investor-investor mencarinya tempat untuk industri di Gondoarum. Dan ini Gondoarum untuk keamanan ini kondusif. Alhamdulillah. Jadi meski artinya kalau dengan keberadaan perusahaan-perusahaan yang di Desa Gondoarum otomatis meningkatkan juga peluang kerja Pak Nugraha untuk warga masyarakat Gondoarum membantu bisa kerja di perusahaan sekitar Gondoarum.